Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 260, halaman 44, Al-Baqarah ayat 260. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa id qona mad tabi'i ali. Nah, wa'idnya itu kalau wa-nya, wawunya itu wawu ibtida itu, Pak, atau wawu istinaf, wawu yang menunjukkan permulaan pembicaraan. Ibtidaiyah itu pertama, permulaan. Nah, id dorof, dorof itu artinya keterangan. Ada dorof makan, ya, keterangan tempat. Ada dorof zaman, keterangan waktu. Nah, qalqalah sugro, ro mad badal, hi mad tabi'i iya, rabbi. Rabbi ini saya selalu ingatkan, kata robbun itu ba-nya selalu bertasdid, gitu ya. Rabbi arini mantubi iya, kai madlain, tuhyil alif lam qamariyah, mauta mad iwad, mad tabi'i atau mad badal, gitu ya. Ko mad tabi'i alif awalam, idhar safawi, mim mati ketemu dengan ta, jadi mimnya betul dibaca ini, dibaca jelas di bibir, tahan dua ketukan itu. Lam tu hamzah gelatok, huruf hamzah yang sukun di tengah-tengah kata, maka membacanya itu dihentakkan tu. Penulisan hamzah di atas wawu karena sebelum hamzah berharokat domah, itu taknya kan di domah, maka menulis hamzahnya di atas wawu, nempel pada wawu itu. Ko mad tabi'i alif bala mad badal. Di situ ada harokat berdiri di atas alif maksurah, itu, Pak. Itu bukan huruf ya, tapi alif maksurah. Wala mad badal kil idgham bila guna.
dimasukkan ke huruf lam tapi tanpa mendengung. Jadi membacanya itu nggak usah ditahan 2 ketukan, nggak usah walakil, nggak usah begitu. Walakil liyat Allah sugro ma'inna gunna, nun bertasdid atau mim bertasdid itu gunnah, mendengung. Gunnah itu tahan 2 ketukan. Qalbi mantubi iya. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Al-Baqarah ayat 260 ini masih berbicara tentang bahwa Allah itu sebagai wali itu. Jadi Al-Baqarah ayat 258, 259, 260 itu berbicara atau menunjukkan bahwa Allah itu sebagai wali. Allah itu sebagai pelindungnya, sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai pemimpin. Dan ini merupakan kebalikan daripada togut gitu Pak ya. Jadi kalau muncul sebuah pertanyaan kenapa kita itu harus menjadikan Allah sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai pembela, penolong, pemimpin, karena Allah itu zat yang maha memiliki segalanya gitu. Sehingga sangat tepat kalau kita orang-orang yang beriman menjadikan Allah sebagai wali. Begitu pula Allah berikan banyak keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berwali kepada Rasulullah karena Rasulullah menjadikan Allah sebagai wali. Kita berwali kepada orang-orang yang beriman, menjadikan orang beriman sebagai pelindung, sebagai pembela, sebagai pemimpin. Itu dikarenakan orang beriman menjadikan Rasulullah dan juga Allah sebagai wali. Jadi sentralnya itu Allah gitu ya. Allah dijadikan sebagai pusatnya untuk memberikan perwalian. Kita memberikan perwalian itu pusatnya itu kepada Allah itu Pak. Nah cuman Allah itu kan memiliki wakil-wakil gitu. Atau kalau dalam Al-Baqarah disebutnya khalifah. Nah khalifatullahnya itu adalah orang-orang yang beriman kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'id dan ingatlah qala ketika berkata siapa Ibrahimu, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana isi perkataannya itu? Rabbi wahai Rabbku, nah, arini, nah, tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku, kaifa bagaimana, tuhyi, nah, kalau pakai ta itu engkau menghidupkan, kalau pakai ya yuhyi, kalau dalam 259 itu yuhyi, qala anna yuhyi hadhillah, dia menghidupkan gitu. Jadi bagaimana engkau menghidupkan al-mauta, orang yang sudah mati. Nah ini berbicara tentang seputar kebangkitan gitu Pak.
Nabi Ibrahim memohon kepada Allah gitu, agar Allah itu memperlihatkan kemahakuasaannya, bagaimana Allah itu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Maksudnya adalah kelak di yaumul ba'ats. Tapi Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya Allah itu memperlihatkan kepada beliau tentang bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati ini. Tentu ini nih, jangan dipahami bahwa Nabi Ibrahim itu tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Jangan dipahami bahwa Nabi Ibrahim itu tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Ini seperti pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan suatu hari pernah Rasulullah dan para sahabat itu berjalan, melakukan sebuah perjalanan. Nah, lalu di tengah-tengah perjalanan itu sahabat tersebut nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang mati? Atau bagaimana caranya Allah membangkitkan orang-orang yang sudah mati kelak di yaumul akhir?" Kemudian Rasulullah menjawab gitu, "Pernahkah engkau melewati suatu daerah yang daerah tersebut tandus, daerah tersebut kering gitu, tidak ada pepohonan, bahkan tidak ada kehidupan gitu. Tapi kemudian setelah Allah turunkan hujan dan beberapa waktu kemudian kamu lewati daerah itu, kamu dapati daerah tersebut sudah subur kembali, sudah hijau kembali. Di situ banyak pepohonan, di situ banyak kehidupan." Nah, sahabat itu menjawab, "Pernah ya Rasulullah." Nah, seperti itulah gitu, Allah itu menghidupkan orang yang sudah mati. Seperti itulah Allah itu membangkitkan manusia-manusia kelak di yaumul ba'ats itu. Nah, ayat ini pun merupakan sebuah sebuah kabar gembira ya, sekaligus motivasi bagi kita semua. Dengan kemahakuasaan Allah dalam hidup ini kita harus optimis, Pak. Harus optimis. Karena Allah itu mampu mengubah sunnatullah, Pak. Sekali lagi, Allah itu maha mampu mengubah sunnatullah, bisa menjadikan sesuatu yang secara sunnatullah itu A menjadi B gitu, Pak. Merah menjadi putih gitu. Kan kemarin kita sampaikan bahwa mukjizat itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada para nabi untuk mengubah sunnatullah. Sunnatullahnya api kan panas gitu, diubah oleh Allah menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim kan gitu, Pak. Sunnatullahnya laut, air itu kan menyatu, tetapi Allah ubah itu sunnatullah itu untuk Nabi Musa, air itu menjadi terbelah. Nah, itu mukjizatnya seperti itu. Sunnatullahnya kayu itu kan tidak punya ini, tidak punya senyawa dengan daging gitu. Tetapi Allah rubah itu, tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular gitu. Nah, itu yang disebut dengan sunnatullah seperti itu.
Nah, dalam hidup kita pun kan sebetulnya banyak hal-hal yang barangkali itu bisa menjadikan diri kita ini pesimis gitu. Atau menjadikan diri kita itu tidak punya harapan. Karena apa? Karena barangkali kita melihatnya dari sisi sunnatullah. Lamun geus kieu mah hese cenah gitu. Lamun geus kitu mah moal bisa gitu. Nah, tapi kita harus ingat bahwa kita itu punya Allah yang bisa merubah sunnatullah gitu Pak. Yang bisa merubah sunnatullah. Nah, maka disinilah sebuah motivasi untuk senantiasa maksimal dalam berusaha, maksimal dalam berikhtiar, maksimal dalam berdoa itu Pak. Dengan doa itu diharapkan Allah merubah sunnatullah tentang sesuatu yang berkaitan dengan diri kita gitu Pak. Kan suka ada begini nih, orang itu umpamanya terpuruk sekali Pak dalam hidupnya itu, terpuruk. Sampai-sampai akalnya itu tidak mampu untuk mencari solusi gitu kan. Tetapi kan dengan dia berusaha dan berdoa, pada akhirnya Allah pun berikan solusi, Allah pun berikan jalan keluar. Nah itu yang menunjukkan bahwa Allah itu sebagai wali Pak. Makanya kita dalam hidup barangkali pernah mengalami sesuatu yang sangat berat untuk kita pikul gitu. Sampai-sampai kita pun putus harapan gitu, tapi setelahnya kita berusaha berdoa beberapa waktu kemudian Allah berikan jalan keluar. Dan itu sering Pak, saya yakin pernah atau bahkan sering kita mengalami situasi seperti itu. Nah, disitulah kita pentingnya menjadikan Allah itu sebagai wali itu Pak. Disitulah pentingnya itu. Sebagai contoh nih, dulu ketika perang Ahzab gitu ya, saat Rasulullah dan para sahabat dikepung oleh pasukan sekutu di kota Madinah, orang kafir, orang musyrik Pak, orang kafir dari kalangan ini Quraisy dengan orang musyrik Yahudi Nasrani dengan orang munafik itu semuanya bergabung untuk menghancurkan kota Madinah. Secara sunnatullah Madinah itu tidak akan selamat itu Pak. Pasti itu bisa diluluh lantahkan oleh pasukan Ahzab itu. Tapi kan dengan kekuatan Allah sebagai wali Pak, sebagai pelindung, penolong, kalah juga itu kan pasukan Ahzab itu. Nah, dalam hidup kita pun banyak kejadian-kejadian seperti itu Pak. Disitulah kita mengapa harus menjadikan Allah sebagai wali. Qala nih, Allah berfirman atau Allah menjawab, awalam, apakah belum tu'min, kamu percaya wahai Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim bertanya atau berkata kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah menjawab, wahai Ibrahim, apakah kamu belum percaya kalau saya ini sangat mampu menghidupkan orang yang mati, bahwa saya ini sangat mampu untuk membangkitkan manusia-manusia kelak di yaumul ba'ats. Qala, menjawablah Nabi Ibrahim alaihissalam, bala, saya sangat percaya, saya sangat yakin bahwa engkau itu bisa menghidupkan orang yang mati. Walakin, akan tetapi,
li untuk yatma'inna mentumakninahkan itu, menenangkan qalbi hatiku. Nah, kenapa kok muncul walakin liyatma'inna qalbi? Ya bagaimana Nabi Ibrahim tidak gentar tuh Pak? Bagaimana Nabi Ibrahim itu tidak panik? Nabi Ibrahim kan berhadapan langsung itu dengan manusia-manusia yang berseberangan dengan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita nih Pak, kalau kita nih hari ini, mungkin kita tidak berhadapan langsung dengan orang-orang yang tidak mengimani Allah gitu. Kita mungkin tidak pernah berdebat langsung, kita mungkin tidak pernah berdiskusi langsung, atau kita tidak pernah diremehkan secara langsung oleh orang-orang yang tidak mengimani Allah gitu. Nabi Ibrahim kan langsung gitu berhadapan itu. Nah itu kan sangat butuh sesuatu yang bisa menenangkan hati itu. Makanya wajar kalau Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah supaya Allah itu memberikan atau memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana Allah itu menghidupkan orang yang mati. Qala Allah berfirman, fahud, maka ambillah arba'ata 4 minat toiri, burungnya. Ambillah olehmu wahai Ibrahim 4 ekor burung. Fasurhunna, kemudian sembelihlah itu atau potong-potonglah atau cincanglah ilaika olehmu. Nah kemudian Nabi Ibrahim itu menangkap 4 ekor burung, lalu burung itu disembelih dan dipotong-potong. Summa, kemudian ij'al, jadikanlah ala kulli jabalin, di atas tiap-tiap bukit atau tiap-tiap gunung, minhunna, dari potongan burung-burung itu, juz'an, bagian-bagiannya. Jadi setelah Nabi Ibrahim itu memotong Pak burung itu kalau baca dalam penafsiran para mufassir, burung itu disembelih, dipotong-potong, kemudian dicampur Pak, antara satu burung dengan burung lain yang sudah dipotong-potong itu dicampur, kemudian diletakkan di atas bukit-bukit. Ibnu Abbas mengatakan 7 bukit Pak, disimpan di atas 7 bukit oleh Nabi Ibrahim itu, potongan-potongan burung yang sudah dipotong-potong itu. Tsumma, kemudian ud'uhunna, itu kan hamzahnya itu disebutnya hamzah zaidah itu Pak. Disebut hamzah zaidah itu kan hamzah tambahan. Asalnya kan da'a yad'u, sehingga kalau dibacanya itu diwasolkan, dibacanya menjadi summad'u, hamzahnya hilang gitu. Tapi kalau dibacanya per kata, summa ud'uhunna, ada hamzahnya itu. Jadi kemudian itu menunjukkan ada jeda waktu Pak, ada jeda waktu. Jadi setelah Nabi Ibrahim menyimpan potongan-potongan burung itu, ada jeda waktu. Jadi kemudian ud'uhunna, panggillah gitu, potongan-potongan burung itu. Ya'tinaka, mereka akan datang kepadamu. Kenapa menggunakan bentuk plural? Karena kan banyak potongannya itu Pak.
Mereka akan datang kepadamu sa'yan. Sa'i itu kan berlari, Pak. Berlari itu kan beda dengan berjalan gitu. Makanya di ayat lain itu kan ada yang namanya as-sa'a itu bekerja keras ya. Itu sering dimaknai ini sa'yan di sini segera gitu. Segera. Maka potongan-potongan burung itu akan datang kepadamu sa'yan gitu, dengan segera. Nah, diserulah oleh Nabi Ibrahim itu. Burung-burung itu diseru oleh Nabi Ibrahim itu. Kemudian tiba-tiba potongan-potongan burung itu datang menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menjadi hidup kembali. Ini kan sebetulnya Pak, ini sebetulnya kejadian-kejadian seperti ini gitu Pak. Walaupun barangkali levelnya berbeda gitu, tingkatannya berbeda. Itu pernah kita alami, pernah kita dapatkan gitu Pak. Banyak sesuatu yang menurut kita awalnya itu mustahil, tapi pada kenyataannya kan terjadi juga gitu. Disitulah pentingnya kita berdoa dan berikhtiar itu Pak. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sesungguhnya Allah itu azizun, zat yang maha perkasa, hakimun, zat yang maha bijaksana. Nah, makanya disinilah ini kunci nih Pak, kunci utama untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban seperti itu Pak. Kita harus menetapkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, bahwa wali kita itu adalah Allah itu Pak. Allah kita jadikan sebagai wali. Sehingga orang-orang yang menjadikan Allah itu sebagai wali, betul-betul Pak, dengan jiwa raganya dia menetapkan Allah sebagai wali. Istilah orang Sunda maka orang seperti itu akan saciduh metu saucap nyata itu Pak. Jadi kalau kita nih Pak barangkali susah untuk mendapatkan itu, mungkin kita belum menjadikan Allah sebagai wali 100% itu Pak. Berbeda dengan orang-orang yang menjadikan Allah sebagai wali itu secara utuh, secara sempurna. Maka hal-hal yang dalam hidupnya itu dianggap mustahil, atau hal-hal yang barangkali berkaitan dengan sunnatullah, dengan kemahaperkasaan Allah, kemahahakiman Allah, itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuncinya tadi, jadikanlah Allah sebagai wali. Tentu wali di sini dengan makna yang sebenarnya itu, makna yang seluas-luasnya. Itu kan tempo hari pernah kita bahas secara sedikit mendalam itu Pak ya. Bagaimana sih yang disebut kita menjadikan Allah itu sebagai wali itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.